Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Marcelina. Nama saya Sylvia. Nama saya Devi. Sebagai ketua kelompok, Kami akan membahas tugas tentang kewirausahaan dengan tema merintis usaha baru. Ada 3 cara untuk memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama ada starting atau merintis usaha baru, yang kedua ada buying atau membeli perusahaan orang lain, dan yang ketiga ada franchising atau kerjasama manajemen. Oke, jadi di sini kita hanya akan membahas tentang merintis usaha baru atau starting. Starting merupakan suatu bentuk atau mendirikan suatu usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, atau manajemen yang dirancang sendiri. Jadi dalam starting ada 3 bentuk usaha. Yang pertama usaha milik sendiri, yaitu usaha yang dijalankan sendiri. Dan yang kedua persekutuan atau usaha yang dijalankan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum atau usaha yang didasari hukum dan modal saham. Ada beberapa alasan seseorang dalam merintis usaha baru. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, faktor sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, faktor kerja sampingan. Yang keempat, faktor coba-coba. Dan yang terakhir yaitu faktor terpaksa. Ada 3 teori dalam merintis usaha baru. Yang pertama, teori neoklasik, yaitu teori yang memandang perusahaan sebagai istilah teknologis yang hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan untuk menentukan nilai. Dan yang kedua ada teori Kerserian entrepreneur. Teori ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya usaha tergantung pada pengusaha itu sendiri. Dan yang terakhir, teori perilaku. Teori ini menyoroti perilaku seorang wirausaha dalam mengorganisasi usaha, mengatur keuangan, membangun jaringan, dan memasarkan produk. Teori ini dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan usaha. Menurut kelompok kami, ada beberapa ide dalam mendirikan usaha baru. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Contohnya, Misalnya jasa titip barang di daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau. Dan itu yang kebutuhan. kebutuhan dan permintaan pasar. Dan yang kedua ada keahlian dan keterampilan. Contohnya usaha kerajinan tangan sesuai keterampilan masing-masing dan juga keahlian masing-masing. Misalnya tata rias, servis handphone, AC, TV, dan sebagainya. Yang ketiga, dari hobi atau minat. Contohnya hobi kita memasak, di situ kita bisa juga buka restoran atau rumah makan. Dan yang terakhir, pengalaman dan pekerjaan. Contohnya pengalaman event organizer. Dan dari pengalaman itu akhirnya dia bisa membuka usaha sebagai usaha IO sendiri. Jadi sekian pembahasan dari kami tentang merintis usaha baru. Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian, apalagi yang ingin membuka usaha baru, dan jangan ragu untuk memulai hal yang baru ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.